Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi untuk mapel tematik. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak yang soleh dan soleha? Masih tetap sehat kan? Masih bersemangat? Kesehatan dan kesempatan belajar merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak ternilai harganya. Bersyukurlah atas semua karunia tersebut, agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, kita buka buku tematiknya halaman 157. Pokok informasi pertumbuhan dan perkembangan katak. Kita buka ya. Nah, untuk yang tidak punya buku tematik bisa disimak juga ya. Nah, katak dewasa itu meletakkan telurnya di dalam air. Pernah lihat katak kan atau kodok? Ya, kalau dia bertelur, telurnya di air, di dalam air. Setelah beberapa hari, telur tersebut menetas dan menghasilkan berudu atau kecebong. Berudu bernapas dengan insang dan tumbuh makin besar. Nanti ada gambarnya ya. Seiring dengan ukuran tubuhnya yang makin besar, tumbuhlah sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Ekornya makin lama makin pendek. Berudu berubah menjadi katak muda dan masih bernapas dengan insang. Akhirnya katak muda berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru. Beda ya sama yang sewaktu kecil, kecebong atau berudu dia bernapas dengan insang. Kalau sudah dewasa bernapas dengan paru-paru. Katak dewasa akan bertelur. Nah, katak dewasa akan bertelur. Katak punya daun telinga enggak punya kan? Berarti dia bertelur. Telur menetas dan menghasilkan berudu lagi. Begitu seterusnya daur hidup katak. Biar lebih jelas, kita lihat gambarnya ya. Nah, ini salah satu contoh daur hidup katak. Pertama telur menjadi berudu atau kecebong, muncul kaki belakang, nanti kaki depan, jadi katak berekor, jadi katak muda, jadi katak dewasa. Apakah katak boleh dimakan? Jawabannya tidak, karena ada sabda Nabi larangan tentang memakan katak ya. Oke, kita lanjut. Ayo membaca. Buku tematiknya dibuka halaman 161. Pertumbuhan dan perkembangan nyamuk. Ada beberapa penyakit yang bisa ditularkan dari hewan, diantaranya adalah nyamuk dan lalat. Nyamuk dapat menularkan penyakit demam berdarah. Nah, penyakit demam berdarah ini penyakit yang sangat tidak enak, bisa menyebabkan kematian. Ustadz dulu pernah mengalami. Kalau misalnya kepanasan, Ustadz nyalakan kipas, Ustadz jadi kedinginan. Di saat kedinginan, Ustadz berselimut, Ustadz jadi kepanasan. Begitu ya siklusnya. Sangat tidak enak kena penyakit demam berdarah. Obatnya kemarin cuma jus jambu, dirutinitaskan. Lalat dapat, nah selanjutnya lalat. Lalat dapat menularkan penyakit perut. Bagaimana daur hidup nyamuk dan lalat? Sebelum kita menjelaskan daur hidup nyamuk dan lalat, Ustadz menyampaikan untuk masalah lalat. Ini ada riwayat dari Abu Daud, dari Abu Hurairah dengan nomor 3844. Rasulullah SAW bersabda, apabila lalat hinggap di bejana salah seorang dari kamu, maka hendaknya kamu mencelupkannya, karena sesungguhnya pada salah satu dari kedua sayapnya terdapat penyakit, sedangkan pada sayapnya yang lain terdapat obat penawarnya. Dan sesungguhnya ia menjaga dirinya dengan sayapnya yang ada penyakitnya, maka celupkanlah semuanya. Ini hadisnya Hasan. Nah, jadi ya anak-anak, misalnya ada lalat jatuh ke minumannya, dia berenang di situ, celupkan sampai habis ke dalam. Mau diminum tidak diminum silahkan, mau dibuang juga silahkan, tapi ingat jangan mencela atau mengingkari hadis Nabi tersebut ya. Mau minum silahkan, dibuang juga silahkan.
Karena Nabi kita berkata berdasarkan wahyu bukan hawa nafsu ya. Karena ada beberapa kelompok yang mengingkari hadis tersebut. Oke, kita lihat daur nyamuk dan daur lalat. Buka buku tematiknya halaman 162. Nah, daur hidup nyamuk. Nyamuk senang bertelur di atas air yang menggenang. Sekali bertelur jumlahnya ratusan butir. Telur kemudian menetas menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak bergerak dalam air. Nah, kita biasanya nyebut jentik ya. Selanjutnya jadi kepompong, pupa. Selanjutnya kepompong berubah menjadi nyamuk. Nyamuk dewasa akan bertelur dan begitu seterusnya ya. Pertama dari telur, larva atau ulat atau jentik nyamuk berubah dia jadi kepompong. Dan dia berubah lagi jadi nyamuk. Di mana nyamuk biasa tinggal dan bertelur, nyamuk senang di air yang menggenang. Misalnya kalian buang kaleng, kalengnya terisi air. Nah, di situ nyamuk senang bersarang di situ. Jadi ingat ya, jangan buang sampah sembarangan agar nyamuk tidak berkembang biak. Selanjutnya, daur hidup lalat. Nah, lalat dewasa meletakkan telur-telurnya di atas sampah atau kotoran. Nah, siapa yang suka main kotor sampah nih? Lalat suka juga di situ ya, meletakkan telurnya di atas sampah atau kotoran. Ukuran telur lalat itu sangat kecil. Ukuran telurnya sangat kecil. Setelah telur lalat menetas, keluarlah larva kecil berwarna putih, biasa kita sebut belatung ya. Larva lalat disebut belatung. Belatung memakan makanan yang ada di sekitarnya. Biasanya belatung ini makan kotoran, makan bangkai binatang ya. Coba kalau kalian lihat tikus mati, biasanya kalau sudah bau ada apa? Nih, ada belatung, ada larva. Makanan mereka di situ. Akhirnya belatung membungkus dirinya sehingga berubah menjadi kepompong. Nah, setelah jadi ulat, berubah jadi kepompong atau pupa. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi lalat. Nah, kepompongnya berubah jadi lalat. Nah, habis kepompong jadi lalat. Lalat dewasa akan bertelur lagi. Begitu seterusnya ya. Daur hidup lalat. Ini ada bacaan metamorfosis sempurna. Ini sepertinya tidak usah Ustadz jelaskan, nanti ada pembahasannya mungkin. Ya, nih kita baca di bawah sama-sama. Lalat suka hinggap di tempat kotor, misalnya sampah. Pada saat yang lain, lalat suka hinggap pada makanan. Akibatnya orang yang makan makanan yang dihinggapi lalat dapat sakit perut. Oleh karena itu, sampah tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah harus dibuang di tempat sampah. Selain itu, tempat sampah hendaknya selalu ditutup agar tidak dihinggapi lalat. Sudahkah kalian membuang sampah di tempat sampah? Bagaimana sikap kalian melihat orang yang membuang sampah sembarangan? Ingat ya, jangan, kalau sudah sekolah jangan seperti kemarin ya. Kelas kita kayak apa coba? Masih ingat nggak? Nah, siapa yang bersihkan tiap hari? Jangan biasakan membuang sampah sembarangan, apalagi di dalam kelas ya. Nih, kalau kalian ke sekolah lihat kelas kita jadi sarang nyamuk. Oke, kita lanjut. Bagaimana belajar kalian dengan hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar? Menyenangkan bukan? Ya, seru kalau membahas tentang hewan-hewan. Belajar mengenal lingkungan sekitar memang sangat menyenangkan. Kalian bisa mengenali bermacam-macam tumbuhan. Kalian juga bisa mengenali bermacam-macam hewan. Ada ayam, ikan, kupu-kupu, katak, kemarin kucing, kuda. Ini sekarang nyamuk, lalat, ya, hewan yang lain-lain lagi masih banyak. Pernahkah kalian memegang hewan tersebut? Adakah teman kalian yang tidak berani memegang kupu-kupu, katak, atau hewan yang lain? Pasti ada ya. Pasti ada yang geli megang katak, atau takut megang katak, takut pegang ular ya. Kalian tentu mempunyai teman-teman yang beragam keberaniannya dalam bermain dengan hewan yang ada di lingkungan sekitarnya.
Ada yang berani memegang kucing, ada yang berani megang katak,